Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, rekan-rekan STIMIK yang saya banggakan, karena pertemuan siang hari ini kurang melek. Oke, cek. Jadi sedikit ke jeda ya, karena jaringan internet kurang baik. Nah, pertemuan hari ini karena teman-teman online dan saya kelas sebelumnya ke kampus, jadi saya record duluan dan saya akan share sesegera mungkin setelah beres. Dan kalau ada yang nggak ngerti bisa dikirim. Nanti setiba saya di rumah saya akan coba review ya jawaban pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, ini 2 minggu jelang eh, dua pertemuan jelang UAS. Dan kita sudah masuk dalam tahapan akhir bagaimana kita memperbanyak soal-soal latihan dalam mata kuliah kalkulus. Nah, seperti sudah saya sampaikan bahwa di topik diferensial turunan itu tinggal bagaimana kita banyak berlatih karena template-nya sudah kelihatan. Yang pertama kita kenal dengan diferensial aljabar, yang kedua diferensial trigonometri, tiga diferensial aturan rantai. Nah, tiga ini yang nanti akan digabung-gabung dalam soal-soalnya. Dan pada pertemuan ke-14 ini kita akan belajar bagaimana sih soal yang kemudian dia menggabungkan banyak sekali teorema-teorema dalam diferensial. 6 saja, dan enamnya saya akan jelaskan dan saya sudah buat di PPT-nya. Tinggal teman-teman baca dan lihat ya kira-kira paham atau tidak. Kita mulai dari yang pertama, soal nomor 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada hmm, tiga mungkin ya, tiga teorema yang bisa kita pakai. Yang pertama ini ada, oke ini ada, anggap ini U ya, ini V, gitu kan. Jadi kalau opsinya ada dua minimal, dua opsi yang bisa kita pakai. Teman-teman bisa pakai opsi satu, di mana U-nya itu adalah X kuadrat min 1/4, V-nya adalah X plus 4/4. Sehingga nanti bentuknya menjadi Y sama dengan U per V. Ya kan? Kalau kita ambil ini sebagai U dan ini sebagai V, maka Y-nya tinggal U per V. Dapat dari mana Pak itu? Ini kan soalnya kan dalam kurung X kuadrat min 1 per X plus 4/4. Soalnya kan begini, kok jadinya kebagi dua? Iya, karena berdasarkan teorinya A per B pangkat 2, it means sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Kalau teman-teman mau buktiin, cari yang gampang aja. Berapa misalnya? 2/4. Ya, pangkat 2. Itu jawabannya berapa? Sekarang ini sama dengan 1/2 pangkat 2. Ya, 1/4 jawabannya. Atau kita lihat sini, 2/2 per 4/2. 2/2 berapa? 4. 4/2 apa? 16. 4/16 itu 1/4 tuh. Sama. Jadi kenapa kita bisa bagi dua ya? Jadi oke. Kenapa kita bisa buat seperti ini? Karena teorinya bisa kita bagi dua. Bahwa A per B kuadrat itu sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Dan akhirnya kita bisa dapat opsi yang pertama. Nah, untuk opsi yang kedua, kita ngambil segini-gininya nih. Pecahan fungsinya kita ambil sebagai U.
Maka nanti kita dapat Y sama dengan U pangkat 4. Gitu. Nah, kalau dapat U pangkat 4, kita kan bisa dari turunannya. Wow, error. Ya. Seperti yang kemarin aturan rantai, bahwa 4 U pangkat 3 dikali turunan U. Ya. Kalau kalau ini adalah U, maka Y sama dengan U pangkat 4. Berdasarkan teorema turunan rantai, maka ini menjadi 4 U 3 dikali U aksen. Ya. Dan kita dapetin itu Y aksen sama dengan 4 U-nya berapa? Itu dia masukin. X kuadrat min 1 X plus 4 pangkat 3 kali ini turunin. X kuadrat min 1 per X plus 4 turunin. Oke ya. Nah ini sendiri, ya kan, yang ini, bagian yang ini kan bentuknya U per V ya. Nah, refer lagi tuh ke teorema yang sebelumnya bahwa kalau ada fungsi pembagian, maka turunannya menjadi rumusnya U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nah, ini baru kemudian teman-teman ngelihat, oh ternyata hubungan dari eh, turunan aljabar, kemudian teorema turunan, teorema dasar turunan, kemudian aturan rantai, kepakainya di sini. Bagaimana kita bisa melihat secara utuh satu soal itu kita mau buat seperti apa. Ya. Dan saya izin tidak saya terusin karena akan sangat panjang. Artinya kalau teman-teman ngerjain berdasarkan pilihan opsinya dan diurai dengan langkah-langkah yang benar, saya meyakini ujung-ujungnya akan ketemu. Ya. Dan silakan diurai saya sekemampuan teman-teman. Nanti saya akan melihat apakah ujungnya itu berdasarkan proses sudah benar atau belum. Adapun kesederhanaan yang dari jawabannya ya kita bisa negasikan. Kita bisa tidak lihat itulah. Gitu. Karena memang bentuknya juga sangat complicated. Itu yang pertama. Kita masuk kepada soal yang kedua. Oke. Ada soal Y sama dengan sin dalam kurung 3x kuadrat tambah 11x. Maka kita bisa ambil U-nya adalah 3x kuadrat plus 11 ini dia. Dan kita bisa dapatkan turunannya adalah sin aksen U dikali U aksen. Nah, di sini saya sudah langsung cantumkan turunannya. Ya. Ini kan sebenarnya kalau kita uraikan Y aksen sama dengan sin aksen U itu ya dikali U aksen. Turunan sin apa? Cos. U turunan U apa? 6x plus 11. Oh ini salah nih. Ini bukan 2 ya. Harusnya 1. Harus saya coba lihat. Nah, ini dia ini bukan 2 tapi X1 kan sudah berkurang. Oh itu benar 2. Itu benar 2. Itu benar 2. Yang ini nih yang satu. Oh ya oke. Benar-benar benar. Terima kasih. Oke, ya, kenapa ini tetap 3x kuadrat? Karena namanya nggak diturunin. Ini kan hanya mengganti U di sini dengan yang ini. Gitu ya. Dan ini didapat dari turunan yang ini. Oke, sudah cukup kelihatan ya. Soal yang kedua, jawabannya ya ujung itu. Segitu nggak bisa disederhanain lagi. Sederhananya begitu.
Itu nomor dua. Sekarang nomor tiga. Masih sama. Cos 4x pangkat 5 min 11x. Nah, kita ambil U-nya adalah 4x pangkat 5 min 11x. Maka kita bisa turunkan Y sama dengan cos aksen U dikali U aksen. Nah, ini sudah hasil turunannya nih kan. Ya. Turunan cos apa? Min sin. Kemudian turun dari 4x pangkat 5 min 11 adalah 20x min 11. Kita ganti U-nya dengan fungsinya, akhirnya dapat selesai. Udah, gitu aja. Lagi-lagi ini kombinasi antara fungsi trigonometri, fungsi aljabar, dan turunan rantai. Ya, akhirnya teman-teman perlu menguasai basicnya bagaimana fungsi aljabar, kemudian bagaimana turunan di trigonometri, dan bagaimana turunan rantai. Nomor tiga. Sekarang kita masuk ke nomor empat. Oke. Di sini kita ketemu dengan eh, fungsi yang lumayan crowded ya. Hmm. Tapi ini jawabannya sudah langsung di ujung tuh. Cukup kelihatan. Ya. Jadi kita ambil U-nya adalah 3x minus 1 per 2x plus 5. Nah, ini kenapa ini panjang? Karena kan U per V. U per V. Turunan U per V itu artinya U aksen V min U V aksen minus. Oke. Per V kuadrat. Lihat ini V kuadrat. Ini begini, ini V kuadrat. U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Ya, turunan dari 3x minus 1 berapa? 3. Kemudian turunan dari 2x plus 5 berapa? 2. Dan seterusnya jawabannya ini. Oke. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tamam. Amin, amin. Ya. Besok ya, ya. Nanti akan di reschedule tuh karena undangan Darul Darul Mansur ya. Hmm. Siap. Tadi aja Darul udah ngirim duluan juga. Hmm. Nunggu jadwalnya ini. Jadwalnya Ketan Mizi atau gimana? Hmm. 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 Iya, betul. Hmm. Ya. Ya, nanti ada informasi menyusul kok. Ada surat undangan juga. Ah.